Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat market kembali mendapatkan pullback yang signifikan. Terutama kita melihat altcoin itu mendapatkan semacam flush out. Sama seperti apa yang kita saksikan beberapa hari lalu terjadi di Bitcoin. Inilah alasan utama teman-teman, kenapa di video 2 minggu terakhir, setiap kali saya membuat video, saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk tidak menggunakan leverage yang terlalu besar ketika kalian melakukan trading futures. Atau baiknya lagi, hindari sama sekali menggunakan leverage ketika keadaan market sedang volatile seperti ini. Salah satu alasannya adalah dengan adanya flush out yang terjadi, itu bisa membuat dalam sekejap semua gains yang kalian kumpulkan selama berbulan-bulan itu hilang di depan mata kalian, atau bahkan equity kalian sekaligus itu bakalan hilang, atau kalian margin call istilahnya. Nah, saya tidak mengharapkan hal tersebut terjadi ke teman-teman semua, sehingga saya selalu ingatkan berkali-kali untuk tidak menggunakan leverage. Kalian tidak perlu menggunakan leverage dalam keadaan market seperti ini, karena altcoin bisa naik puluhan persen per hari tanpa kalian menggunakan leverage. Jadi, camkan itu di dalam benak kalian, teman-teman. Dan ini tidak akan menjadi flush out yang terakhir. Masih akan ada beberapa along the way, meskipun kita berada di sebuah bull market. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada yang terkena margin call, atau misalnya ada yang mendapatkan loss yang cukup besar, dan merasa pengen bercerita gitu ya, mungkin boleh kasih komentar aja di kolom komentar, dan siapa tahu ada yang bisa memberikan semacam saran diskusi lah di sekitaran di kolom komentar gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa menjadi salah satu korbannya, silakan kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah teman-teman, kita melihat dalam 24 jam terakhir market itu terkoreksi cukup dalam. Crypto total market cap itu kembali ke angka 3,61 triliun dolar atau turun sekitar 1,26%. Nah kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga merah semuanya ya, penurunannya ranging antara 4, sekian persen hingga kurang lebih bahkan 15%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, meskipun kita melihat market terkoreksi cukup dalam, tetapi kenyataannya spot Bitcoin ETF itu masih mendatangkan inflow. BlackRock masih melakukan pembelian bahkan 4.100 Bitcoin, teman-teman. Diikuti juga oleh Fidelity yang melakukan pembelian sebesar 1.810 Bitcoin. Nah, salah satu alasan juga mungkin yang menyebabkan kenapa market bisa tiba-tiba drop dengan cukup dalam, tidak terkecuali Bitcoin sebenarnya, adalah mungkin karena adanya sebuah berita baru, teman-teman, dari Google mengatakan bahwa quantum computer mereka itu intinya sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Nah, saya tidak memahami terlalu detail, teman-teman, sehingga saya tidak bisa menjelaskan dengan mungkin terlalu simple, tapi intinya adalah kalau kalian baca di sini, ada orang-orang yang mungkin mulai merasa khawatir gitu bahwa quantum computer itu bisa menjadi sebuah ancaman untuk dunia blockchain, terutama mungkin Bitcoin. Artinya, pertanyaannya kembali muncul, apakah quantum computer pada nantinya akan bisa canggih banget, kemudian berhasil untuk bisa ngerusak blockchain-nya Bitcoin, dan akhirnya membuat jaringan di Bitcoin rusak gitu kan, jadi bisa dihack dan lain seterusnya. Nah, itulah mungkin yang juga sedikit banyak menyebabkan ya kita melihat market terkoreksi cukup dalam, tidak terkecuali Bitcoin. Tetapi untuk sementara ya, dari yang saya baca nih, saya nggak tahu benar apa enggaknya, dari yang saya baca, bahwa perkembangan quantum computer itu masih jauh ya, masih jauh dari kata cukup untuk bisa ngehack jaringan dari blockchain Bitcoin. Jadi so far itu yang saya baca. Saya nggak tahu apakah teman-teman juga mempunyai pengetahuan soal itu. Kalau misalnya kalian lebih mengetahui seputaran quantum computing, apakah itu berbahaya kemudian untuk Bitcoin, dan apakah sekarang sudah punya kapasitas untuk bisa merusak blockchain-nya Bitcoin,
Ya, kalian mungkin boleh kasih komentar juga di kolom komentar di bawah. Nah, tapi teman-teman, sekali lagi, ini adalah satu hal yang lebih penting menurut saya daripada sekedar apa yang kita bahas barusan, yaitu adalah soal quantum computing yang kemudian membuat sebagian besar orang kembali meragukan gitu ya keamanan dari jaringan blockchain-nya Bitcoin. Yaitu adalah angka likuidasi selama 24 jam terakhir, teman-teman, itu kembali hit angka yang sangat signifikan. Kalau dilihat secara overall, itu ada kurang lebih 1,76 miliar dolar yang terliquid dalam 24 jam terakhir, dan 89,53%-nya datang dari arah long. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, yang dominan itu terlikuidasi ya, justru bukan posisi di Bitcoin, Ethereum, Doge, maupun XRP, tapi yang lain-lainnya. Menunjukkan bahwa memang di sistem beberapa hari terakhir, itu tumpukan likuidasi atau leverage sangat besar, sehingga dirasa perlu dicuci oleh market maker terlebih dahulu. Dan ini merupakan angka likuidasi mungkin yang terbesar yang pernah kita lihat di tahun 2024. Nah, saya nggak punya datanya sampai awal tahun, tapi at least sampai bulan Juni ini, kita melihat ini adalah angka terbesar. Kurang lebih 1,7 billion dolar dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Dan semoga ya, dengan setiap hari saya ingatkan ke teman-teman semua untuk tidak menggunakan leverage ketika trading dalam keadaan market volatile seperti ini, kalian semua terhindar dari flush out yang terjadi selama 24 jam terakhir. Dan perlu kalian ingat, flush out ini, teman-teman, tidak hanya akan terjadi kali ini. Meskipun nanti kita akan recover, terus naik lagi ke angka mungkin 120.000, 140.000, kalian harus expect bahwa nanti akan ada lagi hal yang serupa terjadi. Dan kita nggak bakalan tahu satupun kapan hal itu akan terjadi. Maka berangkat dari pengetahuan kita itulah bahwa kita tidak akan bisa mengontrol market, kita nggak bakalan tahu kapan flush out berikutnya akan terjadi. Maka cara paling aman yang bisa kita lakukan adalah mengontrol resiko kita sendiri. Salah satunya dengan cara untuk tidak menggunakan leverage, itu adalah cara paling baik. Kalau kalian mau yang sedikit lebih beresiko dan kalian memaksa untuk menggunakan leverage, pastikan leverage yang kalian gunakan itu tidak terlalu besar. Oke, dan kalian harus hitung juga seberapa besar resikonya kalau misalnya kalian membuka posisi di sebuah altcoin dengan leverage sekian. Oke, jika terjadi semacam flush out, apakah saya akan bisa terhindarkan dari namanya likuidasi? Itu harus kalian hitung, teman-teman. Jadi, investasi itu bukan hanya sekedar kita berbicara soal seberapa banyak profit yang bisa kalian hasilkan, tetapi seberapa jago juga kalian untuk bisa menghandle dan juga memanage resiko akan kehilangan uang kalian. Kalau dari segi price action, teman-teman, sebenarnya semua yang kita lihat terjadi selama 24 jam terakhir sudah sesuai dengan apa yang kita bahas di video kemarin. Saya sampaikan pada saat itu, teman-teman, ekspektasi saya secara pribadi adalah kita masih akan mendapatkan retest ke area trendline, kemudian diikuti sell-off berikutnya. Area mana yang bakalan dituju? Bagi saya setidaknya adalah area trendline ini. Saya sampaikan di video kemarin. Which is telah berhasil kita lakukan, dan untuk sementara, kita sedang melihat Bitcoin mencoba untuk bisa mempertahankan area trendline tersebut. Oke, jadi so far semuanya sudah sesuai dengan senario. Jadi harusnya, kalaupun koreksi yang kita lihat terjadi di Bitcoin ini cukup dalam, harusnya tidak mengejutkan teman-teman semua ya. Tapi yang mengejutkan mungkin adalah di altcoin, karena secara tiba-tiba kita melihat ada drop 20-30% dalam kurun waktu hanya beberapa jam saja. Nah, tapi teman-teman, di sisi yang lain perlu kalian tahu bahwa ini juga mungkin bisa dijadikan semacam berkah oleh sebagian yang lainnya. Kenapa? Karena untuk teman-teman yang mungkin kemarin belum punya exposure terlalu banyak di altcoin dan merasa ketinggalan kereta, maka ini adalah saat yang cukup baik ya untuk start kembali melakukan research terhadap altcoin-altcoin kesayangan kalian. Apakah sudah ketemu lagi dengan area major support-nya? Kalau iya, mungkin ini bisa menjadi peluang untuk menyerok di harga yang lebih murah daripada beberapa hari yang lalu, atau bahkan dari kemarin gitu. Kemarin sama sekarang harganya bisa aja terpaut 15-20% lebih murah. Jadi why not gitu kan? Nah, kalau bicara spesifik seputaran Bitcoin, teman-teman, so far, setelah kita menyentuh ke area trendline di sini, kita melihat ada
rebound yang lumayan signifikan nih. Oke, ada reaction yang cukup signifikan dari buyers. Jadi ini adalah sebuah sign yang cukup positif menurut saya, bahwa ketika kita menyentuh ke area ini, ada percobaan untuk mempertahankan area tersebut. Terlihat dari ada 3 candle 4 hour yang mendapatkan wick di bawah. Menunjukkan sellers mencoba untuk terus menembus ke bawah, tetapi berkali-kali tidak berhasil. Dan saya rasa ini bisa dijadikan sebagai sebuah chance ya, bagi teman-teman yang mungkin pengen mendapatkan short term trade untuk long di Bitcoin. Kalau diperhatikan, maka sekarang kita berpotensi untuk membentuk yang namanya double bottom. Neckline-nya ada di kurang lebih area 98.200-an. Kalau itu berhasil kita jebol dan kita bisa mendapatkan semacam pullback dari sana, maka itu mungkin bisa dijadikan sebagai peluang untuk start kembali building position long. Sekali lagi teman-teman, saya bukan seorang financial advisor. Jadi semua yang saya sampaikan di video hari ini hanya pure opini saya pribadi, bisa aja totally salah gitu ya. Dan ini saya hanya sampaikan jika saya memang berniat gitu ya untuk mencari peluang untuk long. Maka saya rasa indikasi yang saya dapatkan sekarang sudah cukup untuk saya start mencari peluang untuk long. Di mana ada reaksi yang cukup positif dari para buyers, diikuti ada percobaan untuk pembentukan double bottom di sini. Dengan catatan teman-teman, kalau saya mau masuk posisinya, saya wajib menunggu breakout di atas neckline-nya. Neckline itu di sini teman-teman. Oke, jika itu tidak kita break, maka double bottom-nya tidak tervalidasi. Dan jika kita justru terus mengalami sell off dari sini, ya kan? Dan kemudian start mendapatkan ada bearish continuation pattern, ya ini justru adalah peluang untuk short, bukan lagi long. Jadi peluang trade berikutnya untuk Bitcoin akan bergantung kepada price action kita mungkin dalam beberapa jam ke depan. Yang mana yang kira-kira bakalan terjadi? Who knows? Tapi saya juga tidak perlu tahu yang mana yang akan terjadi. Saya hanya akan beradaptasi dan memanfaatkan apa yang market kasih ke saya. Kalau misalnya kita dikasih breakout di atas neckline, ya saya akan cari peluang untuk long. Kalau kita dikasih breakdown diikuti bearish continuation pattern, ya saya akan cari peluang untuk short. Sesimpel itu. Tetapi kalau misalnya dilihat secara overall teman-teman, menurut saya chance-nya sekarang ya, probabilitasnya sedikit lebih besar adalah kita akan mendapatkan at least semacam rebound dari sekitaran area di sini, kemudian menuju ke area trendline yang mungkin sudah terbentuk dari sini. Oke, bagi saya ini adalah senario yang probabilitasnya lebih tinggi untuk terjadi sekarang. Karena penurunan yang kita lihat selama beberapa hari terakhir juga, teman-teman, itu tidak dibarengi dengan momentum yang terlalu kuat menurut saya. Tidak terlalu impulsif, cenderung lebih ke arah korektif. Sehingga saya expect-nya kita minimal akan kembali mendapatkan rebound dan setidaknya kembali ngeretes ke area trend ini. Kalau misalnya berhasil kita breakout, maka kita bisa mendapatkan ada rally yang lumayan signifikan menurut saya. Next tentunya area major resistance, kalau kita katakan area horizontal resistance, itu ada di sekitaran area tentunya 99.000 sampai angka 100.000 dolar. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Kesimpulannya adalah, untuk sementara dari segi price action, saya lebih meyakini bahwa Bitcoin akan setidaknya mendapatkan semacam rebound dari sini. Oke? Tapi invalidasinya adalah jika kita berhasil untuk jebol di bawah area trendline ini dan membentuk bearish continuation pattern, maka kita harus waspada akan adanya koreksi lebih dalam yang terjadi. Dan worst case scenario-nya bagi saya adalah di sekitaran area 88 sampai ke kurang lebih 85.000 dolar. Itu bisa menjadi kemungkinan target terakhir sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan rally. Tapi tidak ada kewajiban ya teman-teman bagi Bitcoin untuk menyentuh ke area tersebut sebelum kita mendapatkan rally, karena bisa saja area ini akan berhasil kita pertahankan dan kita terus membentuk high baru sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan konsolidasi panjang yang telah kita bicarakan dari berminggu-minggu yang lalu. So, itu aja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.